Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya perkenalan diri terlebih dahulu. Nama saya Abidi Halim. Saya merupakan salah satu kandidat dari Human Growth Impacta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas kedua dari Human Growth, yaitu yang berkaitan dengan soft skill, di mana soft skill di sini ada beberapa pembahasan. Pertama yaitu tentang leadership. Apa itu leadership? Leadership itu menurut Warren Bennis mendefinisikan bahwasanya kepemimpinan sebagai kemampuan untuk menerjemahkan visi menjadi kenyataan. Menurut Bennis, seorang pemimpin harus mampu melihat gambaran besar dan mengarahkan timnya menuju visi tersebut. Sehingga kenapa harus begitu? Sehingga tujuan perusahaan akan tercapai dengan baik dan bisa dieksekusi dengan baik oleh timnya. Maka seorang pemimpin harus bisa menerjemahkan uh, goals atau impian-impian dari perusahaan tersebut. Ada 5 gaya kepemimpinan menurut Gajah Mada University. Yang pertama itu ada tipe autokratis, yang kedua militeristik, yang ketiga itu adalah paternalistis, yang keempat adalah tipe karismatik, dan yang kelima adalah demokratis. Terus kalau misal saya harus memilih di antara 5 gaya kepemimpinan ini, kira-kira nanti saya akan memimpin tim saya itu akan seperti apa? Di sini sebenarnya semua gaya kepemimpinan itu bisa digunakan gitu, bisa diterapkan tergantung situasi yang kita butuhkan begitu kan dalam sebuah perusahaan. Maka di sini saya tidak fanatik dalam satu gaya kepemimpinan karena yang kita ketahui bahwasanya manusia itu sangat fleksibel, sangat dinamis begitu. Selanjutnya pembahasan tentang communication, yaitu komunikasi. Apa sih komunikasi itu? Komunikasi itu adalah proses penyampaian informasi satu tempat lain dengan pemindahan berupa ide, emosi, keterampilan, dan lain-lain dengan menggunakan simbol seperti kata, figur, dan grafik serta memberi meyakinkan ucapan dan tulisan. Informasi itu menurut saya harus terbuka dari mulai atas sampai bawah itu harus terbuka sehingga eh, ketika kita mengkomunikasikan itu gampang kepada tim kita gitu. Ada 6 aspek yang harus ada dalam komunikasi itu sendiri. Yang pertama itu adalah active listening. Maksudnya gimana? Jadi kita harus mendengarkan supaya informasi itu nyampe dengan kita, kepada kita dengan baik. Karena jarang banget orang bisa mendengarkan gitu. Yang kedua itu adalah respect. Respect terhadap orang yang menyampaikan informasi. Terus yang selanjutnya adalah uh, yang selanjutnya yaitu confident. Orang yang komunikasi itu juga harus percaya diri. Dan ada juga empathy, yaitu kita ikut merasakan gitu. Terus yang nomor 5 yaitu friendliness. Maksudnya gimana? Jadi orang itu harus ramah ketika menyampaikan informasi. Dan yang terakhir adalah sharing feedback. Ketika kita sudah menyampaikan informasi atau berkomunikasi dengan seorang, kita harus bertanya juga apakah informasi yang kita sampaikan itu sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Begitu. Terus yang selanjutnya yaitu tentang problem solving. Apa sih problem solving? Definisi problem solving itu sendiri adalah sebuah soft skill mengenai proses untuk memahami tantangan dalam bekerja untuk menemukan solusi yang efektif. Jadi ketika misal kita menemukan sebuah masalah, maka kita harus menyelesaikan masalah tersebut. Dan kita harus punya kemampuan problem solving. Ada 6 langkah dalam problem solving. Yang pertama, kita harus tahu dulu masalahnya itu apa. Yang kedua, mencari alternatif-alternatif atau solusi pemecahan masalah. Yang ketiga, mengevaluasi solusi itu dulu. Terus selanjutnya adalah memilih solusi atau pemecahan masalah di antara beberapa yang sudah kita temukan tadi, yang sudah kita sajikan. Terus selanjutnya apa? Mengaplikasikan atau mengimplementasikan pilihan solusi. Yang terakhir, yang terakhir itu adalah bagaimana kita bisa evaluasi lagi nih implementasi dari pilihan solusi itu tadi. Dan selanjutnya, saya akan membahas juga tentang decision making. Decision making ini tidak luput atau tidak apa namanya itu ya tidak putus pembahasannya dari problem solving. Karena kenapa? Karena
terakhir dari setelah kita banyak melakukan tahapan di bagian problem solving, terakhir adalah pengambilan keputusan. Apa sih pengambilan keputusan? Yaitu proses penelusuran masalah yang berawal dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, hingga kepada terbentuknya kesimpulan atau rekomendasi. Ada 4 tahapan decision making. Yang pertama itu adalah intelligence. Maksudnya gimana? Kita identifikasi dulu deh apa yang terjadi. Yang kedua desain. Desain itu seperti apa? Desain itu kita mulai mencari atau memetakan kayak gimana nih solusinya. Terus choice, memilih dari beberapa desain yang sudah kita tentukan. Baru yang terakhir adalah implementation atau menerapkan apa yang akan kita putuskan begitu. Dan selanjutnya yaitu pembahasan tentang time management. Time management ini sangat penting bagi kita karena kenapa? Karena dengan adanya time management kita bisa membuat waktu kita itu efektif dan juga berguna dengan baik. Orang yang bisa menggunakan waktunya dengan baik, maka dia akan mempunyai tingkat keberhasilan yang tinggi. Begitu. Menurut Arkam, manajemen waktu itu adalah kemampuan menggunakan waktu dengan efektif dan efisien untuk memperoleh manfaat yang maksimal. Begitu. Selanjutnya, ada manfaat manajemen waktu. Yang pertama adalah manajemen waktu membuat seseorang menjadi tepat waktu dan disiplin. Ini adalah poinnya. Terus yang selanjutnya adalah manajemen waktu membuat seseorang menjadi lebih rapi dan terorganisir. Dan yang keempat, manajemen waktu meningkatkan moral seseorang dan menjadi lebih percaya diri. Terus yang terakhir, manajemen waktu bisa mengurangi kadar stres dan kecemasan karena kita udah tertib gitu. Terus pembahasan selanjutnya kita akan beralih kepada oh eh, contoh lapangan dari kelima soft skill tadi, kira-kira apa sih yang pernah saya alami, yaitu tentang komunikasi. Yang pernah saya jalani, yaitu gimana sih caranya saya ketika di pekerjaan sebelumnya itu adalah saya bisa mengkomunikasikan terutama informasi dari pimpinan kepada bawah dengan baik. Terus apa yang harus saya miliki, yaitu bagaimana saya bisa berbicara, bisa menyampaikan baik itu melalui teks ataupun verbal eh, dengan menggunakan kata-kata bahasa yang mudah dipahami oleh tim di lapangan. Terus insight dari soft skill yang saya miliki apa? Yaitu komunikasi dalam pekerjaan harus bersifat terbuka dan jelas, sehingga penerima informasi dapat saling mengerti dan tidak terjadi kesalahpahaman. Gitu. Pernah nggak sih ada masalah karena karena komunikasi yang kurang sering. Bahkan rata-rata permasalahan yang terjadi dalam sebuah perusahaan atau pekerjaan, lingkup pekerjaan itu adalah karena adanya miskomunikasi. Maka dari situ, kemampuan komunikasi ini penting bagi seorang individu untuk bisa menyampaikan informasi dengan baik. Oke, sekarang kita berlanjut kepada rate diri, gitu kan. Kalau misal seandainya saya harus rate saya dari angka 1 sampai 10, saya ada di angka berapa? Saya akan bilang saya ada di angka 9. Kenapa demikian? Karena berdasarkan background pendidikan saya dan juga pengalaman saya, dan saya juga pernah eh, apa ya memiliki atau saya memiliki kemampuan di bagian komunikasi, leadership, problem solving, dan juga decision making, dan juga time management, sehingga saya merasa saya bisa menilai saya itu di angka 9. Terus selanjutnya belief system atau kepercayaan gitu. Apa yang saya yakini dalam pekerjaan gitu kan. Saya meyakini bahwa pekerjaan itu proses bertambahnya nilai diri dalam diri kita. Pekerjaan yang dikerjakan berdasarkan nilai diri akan berdampak positif terhadap perkembangan dan kemajuan perusahaan. Saya merasa bahwasanya ketika kita merasa bahwasanya dengan bekerja kita menambah nilai diri kita, maka kita akan bekerja dengan nyaman, dengan enak, gitu, dengan sepenuh hati, gitu. Karena tidak merasa tertekan. Oh ini dari perusahaan bukan, tapi karena kita merasa dengan bekerja kita akan memperoleh sesuatu, gitu. Jadi bagi saya belief system itu adalah bertambahnya nilai dalam diri kita. Terus yang uh, selanjutnya yaitu adalah self managing team. Bagaimana cara kita eh, apa namanya itu bagaimana sebuah kelompok itu bisa menyelesaikan sebuah tugas itu dan bisa melaksanakannya dengan baik tanpa ada bimbingan dari atasannya gitu. Apa sih yang dimaksud dengan self managing team?
merupakan kelompok karyawan dalam sebuah organisasi perusahaan yang memiliki tanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan tugas, dan mengambil segala keputusan terkait pekerjaan tanpa bimbingan pimpinan perusahaan tersebut. Pada perusahaan sebelumnya saya terbiasa dengan self managing team ini karena perusahaan sebelumnya itu kayak juga berkembang gitu, sehingga kita membuat keputusan dulu baru kita ajukan nanti. Gitu. Yang selanjutnya yaitu adalah kebermanfaatan. Apa sih kebermanfaatan menurut saya? Yang terakhir, saya tuh pengen jadi manusia yang seperti apa supaya disebut orang yang bermanfaat, yaitu mendengarkan. Saya pengen jadi pendengar yang baik, ingin mendengarkan berbagai hal karena saya merasa bahwasanya dunia ini sudah terlalu berisik dengan orang-orang yang ingin jadi pembicara, sehingga saya memilih untuk menjadi seorang pendengar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sesi tugas yang kedua ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada tim dari Human Growth, terutama Mas Abdun sebagai Human Growth di Impacta. Selanjutnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.